besar. Tapi puasa itu, as-shaumu itu harus kita artikan dengan istilah mengendalikan. Mengendalikan semua potensi yang ada. Rohnya puasa itu mengendalikan, bukan menahan. Ya omongannya, ya pikirannya, ya perbuatannya, itu semua dikendalikan. Ya emosinya, ya syahwatnya, itu dikendalikan. Itu rohnya puasa, bukan menahan. Kalau menahan saja, ya benar, sahih, puasanya benar, tidak punya tanggung jawab. Tetapi nilainya itu akan lebih besar lagi kalau roh yang dibangun untuk berpuasa itu adalah mengendalikan. Mengendalikan. Oleh karena itu, kasihan yang lainnya yang dengarkan ya, belakang ya. Maka Rasulullah itu mengatakan bahwa asyamu junnah. Junnah itu benteng. Benteng dalam peperangan itu berfungsi untuk mengendalikan kekuatan di dalam, kemudian menghalau musuh di luar. Asyamu junnah. Maka bagaimana puasa kita ini mampu berfungsi sebagai benteng yang mengendalikan semua potensi kita, mengendalikan semua potensi kita. Oleh karena itu lanjutan hadisnya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Jadi hadisnya itu puasa itu benteng junnah. Apakah fungsi puasa kita sudah seperti benteng yang mengendalikan kita atau belum? Maka perlu kita tingkatkan. Maka lanjutannya, fala yanfus, mengendalikan semua ucapan kita. Jangan sampai ada ucapan yang tidak baik. Kalau sekarang media sosial berfungsi, hati-hati di dalam membagikan berita-berita yang tidak benar. Nah, santri di rumah pasti nanti akan bebas HP-an. Maka saya beritahu, Nabi Yusuf, mimpinya Nabi itu benar. Tetapi mimpi Nabi Yusuf itu tidak boleh disampaikan kepada saudaranya oleh bapaknya. Nabi Yusuf mimpi bertemu dengan melihat 11 inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tapi oleh bapaknya wahyu ini itu tidak boleh disampaikan. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Semangatnya kalau kita bawa kepada fikih media sosial, terutama di bulan Ramadan ini, jangan mudah-mudah membagi berita, terutama berita yang tidak benar. Yang pertama. Yang kedua, jangan merasa berkepentingan untuk membagi berita. Jangan merasa paling berkepentingan untuk cepat-cepat membagi. Meskipun berita itu benar.
Kenapa? Karena setiap orang itu kadang-kadang sudah mendapat kiriman satu, punya grup 5 dapat kiriman 5, kan mangkel. Nabi Yusuf ini benar mimpinya, tapi tidak boleh disampaikan. Jadi yang benar itu tidak mesti harus disampaikan pada waktu itu, nunggu momen yang tepat. Maka jangan punya yang merasa paling berkepentingan dalam membagi berita yang kita terima, terutama terkait dengan lawan politik, terkait dengan musuh-musuh kita di luar sana. Maka mengendalikan itu berat, tidak tahanan. Seakan-akan kita baru pertama kali menerima berita, padahal yang lain itu sudah menerima berita sudah sejak lama. Oleh karena itu, rohnya puasa itu ada pada mengendalikan potensi di dalam tubuh kita, juga jangan sampai mudah terpengaruh dengan dunia luar. Ada satu ungkapan, memang berat, ibadah Ramadan itu berat. Ibadah Ramadan itu puasa itu berat 1 bulan. Oleh karena itu ada satu kaidah yang dibangun oleh Imam Fakhrul Razi di tafsirnya ketika menafsirkan ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al-umur asyaqqah idza ammat khaffat. Al-umur asyaqqah, urusan-urusan yang berat, yang sulit, idza ammat, kalau sudah biasa dilakukan oleh orang, itu khaffat, akan menjadi ringan. Coba kalau kita mau puasa Syawal sendiri, itu beratnya luar biasa karena sendirian. Tapi Ramadan ini akan terasa ringan karena kita melaksanakan ibadah sama-sama. Oleh karena itu, meskipun di dalam perjalanan kita dibolehkan untuk tidak berpuasa, ketika sakit kita dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi penutup ayatnya itu jelas, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa? Karena Al-Quran, Allah itu mengetahui bahwa berpuasa sendiri itu sangat berat. Daripada nanti nyawa sendiri dan berat, maka lebih baik memaksakan sedikit karena banyak temannya. Begitu pula dengan sholat. Sholat sendiri itu baca waktu ini saja itu sudah kepanjangan, ya kan? Tapi ketika sholat jamaah, imamnya baca surat Al-Qiyamah, semuanya insya Allah akan menjadi ringan. Beda, sangat beda sekali. Wa antasumu khairul lakum. Maka kita ini dituntut untuk pintar-pintar dalam menentukan pilihan. Yang kedua, kalau kemudian kita masih merasa berat, maka ada satu ungkapan yang ditulis di buku Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, bahwa ibadah itu diwajibkan kepada manusia, tidak memberatkan manusia tapi malah meringankan. Maka jadikanlah ibadah yang kita lakukan itu sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi ibadah kita ini merupakan perwujudan salah satu hikmah ibadah yang disyariatkan kepada kita adalah seorang hamba mampu menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmatnya.
Kalau kemudian ibadah Ramadan ini kita jadikan sebagai perwujudan rasa syukur kita, maka kita akan mengerjakan dengan luar biasa baiknya supaya limpahan rahmat itu akan tetap terjaga pada kita semua. Satu contoh dari Nabi SAW. Nabi itu sholat malamnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, tapi panjangnya luar biasa. Panjangnya ibaratnya kalau sampai dari jam 8 sampai jam 3, jam 10 sampai jam 3, bukan jam 8, kira-kira jam 10, jam 11 sampai jam 3 menjelang sahur. Kayak somangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah kita ini adalah perwujudan rasa syukur. Dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu sholat malamnya luar biasa panjangnya, diprotes oleh para sahabat. Nabi, jenengan itu sudah jadi nabi, sudah dijamin masuk surga, tapi sudah diampuni dosa-dosa jenengan yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa masih saja memberatkan diri untuk sholat malam sampai tawar romat qadamah, sampai bengkak kedua kaki? Apa jawaban Nabi? Tidakkah afala akun abdan syakur? Hadisnya seperti dari Aisyah. Afala akun abdan syakur. Sampai Aisyah itu kasihan. Tapi jawaban Nabi, tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Kalau kita kan tidak, ibadah yang penting wis mari, belum punya rasa bahwa kita ibadah itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, sekarang coba Ramadan 1 bulan ini kita jadikan momen untuk merasakan bahwa ibadah kita itu adalah ibadah dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita lah, ketika dikasih nilai bagus oleh gurunya, luar biasa baiknya sama gurunya. Ketika nilainya 5, luar biasa bencinya pada gurunya. Sama dengan itu logikanya. Jadi ketika kita merasa bersyukur, maka kita akan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dengan demikian, kita diwajibkan ibadah itu bukan untuk memberatkan kita, tapi Allah saking rahmannya, rahimnya kepada kita, sehingga manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Ini terkait dengan beberapa hikmah, terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan ibadah kita Ramadan. Ibadah itu Ramadan bukan hanya puasa di siang hari, juga harus dibarengi dengan qiyamul lail dengan terawih. Yang perlu kita tekankan, nanti ibu-ibunya, bapak-bapaknya, biasanya 10 malam terakhir itu nambah sholat malamnya. Sudah ikut sholat malam, sholat tarawih di masjid, tidak witir, nanti nambah sholat di rumah. Beritahu, Bu, Nabi itu sholat tarawihnya, sholat malamnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat.
Kalau ibu mau ibadah malam, pasti banyak ibadah malam yang lain. Baca Quran, itu kan semua terangkum di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Pertama, warattilil qur'ana tartila. Qumil laila warattilil qur'ana tartila. Yang ketiga apa? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Masa udah hafal Muzammil. Jadi dia mulai dengan sholat, dengan baca Quran, dan dengan banyak zikir. Wasabbihu lailan tawila. Ada satu lagi kebiasaan orang-orang dulu dan sahabat, wabil azharihum yastaghfirun kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil azharihum yastaghfirun. Jadi waktu sahur itu pikiran jangan hanya tertuju pada makanan untuk sahur saja, tapi selipkan doa istighfar di situ. Wabil azharihum yastaghfirun, karena ini istighfar pada waktu sahur itu ada tradisi para nabi dan tradisi para sahabat dan orang-orang yang soleh. Pada waktu buka pikirannya jangan hanya tertuju pada buka saja, tapi tertuju juga pada bahwa waktu itu adalah waktu yang paling baik dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Selipkan doa, mudah-mudahan lancar rezeki, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan lain sebagainya. Dengan demikian kalau kemudian kita menganggap ini sebagai satu kesatuan, ya qiyamul lailnya, baca Qur'annya, tasbihnya, apalagi sedekahnya, ini satu kesatuan dengan Ramadan, maka insya Allah Ramadan yang kita lakukan itu mampu menghapus ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ini adalah makna daripada mukaffiratul dzunub. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga, kalau kemudian kita pahami ini dengan demikian ya, kalau kita melaksanakan semua ibadah dengan baik, ini pengulangan belakangan, semua ibadah, dan kita berusaha untuk melaksanakan kebaikan tiap hari, insya Allah kita ini bisa tidak punya dosa, mati tidak punya dosa, dan langsung masuk surga tanpa siksa sedikit pun. Mudah-mudahan kita situ ya. Tapi ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, ngajinya ditambah, puasanya diperbaiki sesuai dengan hadis ini. Kita juga bapak-bapak kita sendiri, guru-guru itu paling berat membagi waktu. Harus ngajar ngaji, masih harus menyempatkan untuk ngaji di rumah. Karena apa? Dikhawatirkan kita ini hanya ngajar ngaji sementara rumahnya tidak pernah disinari dengan bacaan Al-Quran. Paling berat. Jadi jangan anggap kira mudah dan ringan bagi guru-guru itu. Ngajar ngaji anak-anaknya orang, tapi kemudian kadang-kadang tidak sempat ngaji di rumah, menambah sendiri. Mudah-mudahan kita masuk ke semangatnya. Yang ketiga dari mukaffiratul dzunub ini, kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi Allah itu sudah melupakan. Allah itu punya sifat ghafur, punya sifat al-afu. Ghafur itu mengampuni, al-afu itu menghapus. Jadi kalau Allah al-afu, benar-benar kita minta ampun kepada Allah,
Allah mengeluarkan sifat afuwunnya, maka catatan kita